Perkenalkan, nama saya Gusti Nur Hamung Satya Permana dengan NIM F1B021049 dari kelompok 17. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai percobaan kelima dari praktikum rangkaian logika yang berjudul counter atau pencacah. Saya akan menjelaskan mengenai counter. Counter atau pencacahan merupakan rangkaian logika sekuensial yang berfungsi mencacah atau menghitung jumlah pulsa clock yang masuk. Menurut jumlah pulsa yang dapat dicacah, terdapat jenis pencacahan modulo 2N. Contohnya pencacahan modulo 4, pencacahan modulo 8, dan pencacahan modulo 16. Jika clock ke 0 dinyatakan sebagai keadaan awal pencacahan, jumlah pulsa yang dapat dicacah adalah 4. Pada modulo 4, yakni pulsa ke 0, ke 1, ke 2, dan ke 3. Output pencacahan ini akan reset kembali ke 0. Pada pencacahan modulo ke-8, output akan reset kembali pada clock ke-8, sehingga pencacahan ini hanya mampu mencacah dari pulsa clock ke-0 sampai pulsa clock ke-7. Selain pencacahan modulo 2N, terdapat pula pencacahan seperti modulo 5, modulo 6, dan modulo 10. Selanjutnya adalah jenis-jenis pencacahan. Pada jenis-jenis pencacahan atau counter ini terdapat yang pertama adalah pencacahan tak serempak atau asinkronus. Untuk merancang pencacahan asinkron perlu ditetapkan terlebih dahulu modulo dari pencacahan yang akan dirancang. Untuk modulo 2N, prosedur perancangannya mengikuti sebagai berikut. Yang pertama adalah tetapkan modulo pencacahan yang akan dirancang. Misalnya akan dirancang pencacahan modulo asinkron modulo 8 atau modulo 2N dengan N sama dengan 3. Yang kedua adalah tentukan modulo jumlah dengan jenis flip-flop yang akan digunakan. Jumlah flip-flop yang digunakan adalah sebanyak N buah. Jika digunakan JK flip-flop, maka sediakan flip-flop JK sebanyak N buah, yakni 3 buah. Selanjutnya adalah lakukan pengaturan input-input flip-flop yang digunakan untuk JK flip-flop. Pertama, dihubungkan semua input J dan K dengan logika 1. Untuk T flip-flop, input T diberi logika 1. Untuk D flip-flop, setiap input D diberi sambungan dengan komplement output. Selanjutnya adalah berikan input pencacahan ke input clock flip-flop dari paling kiri. Selanjutnya adalah hubungkan output flip-flop paling kiri dengan input flip-flop di setiap kanannya dan seterusnya. Yang terakhir adalah ambil output pencacahan melalui setiap output flip-flop. Output flip-flop paling kiri adalah LSB dan output flip-flop paling kanan adalah MSB. LSB adalah bit terkecil dan MSB adalah bit terbesar. Melalui prosedur tersebut dapat disusun rangkaian pencacahan asinkron modulo 3 flip-flop JK, flip-flop T, dan flip-flop D. Selanjutnya adalah pencacahan serempak atau sinkronus. Pencacahan serempak merupakan rangkaian sekuensial serempak sehingga perancangannya dilakukan dengan menggunakan prosedur seperti pada rancangan rangkaian sekuensial tak serempak atau asinkronus. Yang kemudian adalah selanjutnya pencacahan naik atau up asinkronus. Up asinkronus merupakan flip-flop JK yang digunakan sebagai T flip-flop, yaitu kedua masukan dari J dan K dan diberikan nilai 1. Oleh karena itu frekuensi output flip-flop JK sama dengan setengah fungsi clock. Cara kerja dari pencacahan naik itu yang pertama adalah output A pasti akan menjadi 0 dan 1 pada setiap clock ada di posisi negatif. Flip-flop lainnya akan berjalan apabila clock flip-flop sebelumnya sudah berganti kondisi dari 0 ke 1. Masing-masing flip-flop harus di-reset terlebih dahulu menjadi 0000. Setelah itu output key berpindah lagi dari 1 ke 0. Output key B akan berjalan dari 0 ke 1 menjadi 0010. Dan dapat disimpulkan output key A berjalan setiap clock berada di posisi negatif, key B di setiap sisi negatif dari key A, key C di setiap posisi negatif dari key B, dan key D di setiap posisi negatif dari key C. Selanjutnya adalah pencacahan turun atau down asinkronus. Pencacahan turun dibuat dengan menurunkan pencacahan naik dengan cara membaca keluaran key menjadi key note, atau dengan cara key note untuk masukkan clock pada flip-flop selanjutnya. Yang
selanjutnya adalah pencacahan naik turun atau up down asinkronus. Pencacahan naik turun asinkron merupakan gabungan dari pencacahan naik dan pencacahan turun dengan adanya input eksternal. Pencacahan naik turun bisa menghitung secara bergantian antara up dan down. Jika dijalankan dengan pencacahan naik turun bisa melintas output key untuk sinyal clock selanjutnya, dan jika dilaksanakan dengan pencacahan down maka akan menghasilkan input key not. Kemudian berikut data hasil dari counter sinkron modulo 10. Kemudian data hasil sinkron counter 2 bit. Dan kemudian adalah sinkron up down 2 bit. Yang pertama adalah up sinkron dan yang kedua adalah down sinkron. Kemudian analisa data. Analisa data yang pertama adalah dari counter sinkron modulo 10. Dari rangkaian terdapat 4 JK flip-flop yang bisa menyimpan 4 bit, 3 gerbang N dan 4 lampu LED, VCC serta clock. Counter sinkron modulo 10 dapat mencacah nilai 10 angka dari 0 sampai 9. Pada rangkaian pencacah sinkron terlihat bahwa clock terhubung pada semua flip-flop secara paralel dengan adanya waktu secara serempak. Karena clock diberikan secara serempak, maka sistem sinkron ini hanya membutuhkan satu kali waktu dalam menghasilkan cacahan biner yang tepat setelah tibanya tepi negatif dari sinyal clock. Prinsip kerja dari rangkaian counter sinkron modulo 10 adalah setiap flip-flop akan mendapatkan input secara bersamaan dan clock akan diberikan secara serempak pada JK flip-flop pertama, kemudian hasil outputnya naik ke flip-flop selanjutnya, sehingga kondisi toggle akan dipengaruhi oleh output dari flip-flop sebelumnya. Jadi saat inputan bernilai 0000, kemudian jika dikonversikan ke bilangan desimal menjadi angka 0 dan dikonversikan lagi ke dalam heksadesimal sehingga menjadi angka 0. Begitu seterusnya. Jika inputnya bernilai 0001 dikonversikan ke desimal menjadi angka 1 dan dikonversikan lagi menjadi heksadesimal menjadi angka 1. Selanjutnya, jika inputan biner 0010 dikonversikan ke bilangan desimal menjadi angka 2 dan dikonversikan ke heksadesimal menjadi angka 2. Kemudian ketika inputan biner bernilai 0011 jika dikonversikan ke desimal adalah angka 3 dan dikonversikan ke heksadesimal adalah angka 3. Saat inputan bernilai 0100 jika dikonversikan ke desimal menjadi angka 4 dan begitu juga pada heksadesimal. Saat inputan bernilai 0100 jika dikonversikan ke desimal adalah angka 5 dan jika dikonversikan ke heksadesimal adalah angka 5 juga. Saat inputan binernya 0110 jika dikonversikan ke desimal adalah angka 6 dan jika dikonversikan ke dalam heksadesimal adalah angka 6. Kemudian ketika inputannya bernilai 0111 jika dikonversikan ke desimal adalah angka 7 dan heksadesimal juga sama angka 7. Kemudian ketika inputan binernya 1000 dikonversikan ke desimal adalah angka 8 dan jika dikonversikan ke heksadesimal menjadi angka 8 juga. Dan yang terakhir adalah ketika inputannya 1001 dikonversikan ke desimal adalah angka 9 dan dikonversikan ke heksadesimal juga angka 9. Jadi saat clock pertama nilai key 1 dan key 2 nya 0, yaitu 00. Saat clock kedua nilai key 1 adalah 1 dan key 2 nya 0, itu 01. Pada desimalnya adalah 1. Begitupun seterusnya hingga desimalnya adalah 9. Yang selanjutnya adalah counter
sinkron 2 bit. Jadi pada counter sinkron 2 bit rangkaiannya terdapat 2 JK flip-flop active low, 2 lampu LED, VCC dan clock. Fungsi VCC pada rangkaian tersebut yaitu sebagai sumber arus. Kemudian clock berfungsi sebagai untuk membangkitkan pulsa gelombang kotak secara terus-menerus. Pada rangkaian sinkron counter hanya dapat mencacah 4 bilangan secara berulang dari 0 sampai 3. Proses pencacahan dimulai dari saat pengalihan pulsa clock. Kemudian clock tersebut memasuki flip-flop 1. Setelah itu dari flip-flop 1 akan menghasilkan keluaran yang digunakan sebagai output Q1. Pencacahan akan dilanjutkan pada proses selanjutnya jika output pada Q1 bernilai sesuai dengan masukan pada flip-flop. Jadi saat inputan binernya bernilai 00, kemudian jika dikonversikan ke desimal adalah angka 0. Kemudian dikonversi lagi ke bilangan heksadesimal menjadi angka 0. Ya, selanjutnya adalah saat inputan biner bernilai 01, kemudian jika dikonversikan ke bilangan desimal menjadi angka 1. Kemudian dikonversikan lagi ke bilangan heksadesimal menjadi angka 1. Saat inputan biner bernilai 10, kemudian dikonversikan ke desimal adalah angka 2. Begitu pula dikonversikan ke heksadesimal menjadi angka 2. Yang terakhir adalah saat inputan biner nilai 11, jika dikonversikan ke desimal adalah angka 3. Begitu pula dikonversikan ke heksadesimal adalah angka 3. Jadi pada saat clock pertama nilai Q1 dan Q2 itu adalah 0, yaitu 00, dan dalam desimalnya adalah 0. Pada clock kedua juga sama tapi nilainya berbeda, yaitu Q1-nya 1 dan Q2-nya 0, yaitu 0, 1. Dan desimalnya adalah 1. Pada saat clock ketiga nilai Q1-nya 0 dan Q2-nya 1, yaitu 10, dan desimalnya adalah 2. Pada saat clock keempat nilai Q1 dan Q2-nya adalah sama, yaitu 11, dan dalam desimalnya adalah 3. Kemudian pada counter up down sinkron, pada rangkaian terdapat beberapa gerbang logika, yaitu 3 buah gerbang NAND dan 1 gerbang NOT, dan 2 buah JK flip-flop. Kemudian terdapat switch atau inputan space dengan 2 buah red probe yang berfungsi sebagai penanda atau kondisi logika yang diinputkan. Clock pada rangkaian tersebut berfungsi sebagai pembangkit gelombang kotak secara terus-menerus. Dari rangkaian counter up down sinkron 2 bit di atas, dapat diketahui bahwa dapat dilakukan pencacahan sebanyak 4 kali dari 0 sampai 3. Counter up sinkron dihasilkan melalui rangkaian yang dihubungkan langsung ke VCC akan berlogika 1, dan counter down sinkron dihasilkan melalui rangkaian yang dihubungkan dengan kondisi 0 atau low. Jadi dapat dilihat bahwa flip-flop 1 dan flip-flop 2 berlogika 1, sehingga membuat flip-flop menjadi toggle. Dan sinyal clock masing-masing flip-flop berasal dari sumber yang berbeda, di mana flip-flop 2 mendapat sinyal clock dari keluaran flip-flop 1 yang diinputkan pada gerbang NAND secara inputan yang diparalelkan. Kemudian saat inputan diberikan clock, nilai Q1 dan Q2-nya adalah 0, sehingga menghasilkan bilangan biner 00. Pada desimal dan heksadesimal adalah 0. Saat inputan diberikan pulsa clock pada kondisi kedua, nilai Q1-nya adalah 1 dan Q2-nya 0, yang menghasilkan bilangan biner 01. Bilangan desimal adalah dan heksadesimalnya adalah 1. Ketika inputan diberikan pulsa clock pada kondisi ketiga, nilai Q1-nya 0 dan Q2-nya 1, yang menghasilkan bilangan biner 10. Bilangan desimalnya 2 dan bilangan heksadesimalnya 2. Dan yang terakhir adalah saat inputan diberikan pulsa clock pada kondisi terakhir keempat, nilai Q1-nya dan Q2-nya adalah 1, yang menghasilkan bilangan biner 11. Pada desimal dan heksadesimalnya adalah bilangan 3. Pada down sinkron, ketika diberikan clock pertama, nilai Q1 dan Q2-nya adalah 0 dan menghasilkan bilangan biner 00. Pada bilangan desimal dan heksadesimalnya adalah 0. Pada saat diberikan
clock kedua nilai Q1 dan Q2 nya adalah 1 yang menghasilkan nilai biner 11. Pada desimal dan heksadesimal adalah 3. Saat diberikan clock ketiga, nilai Q1 nya 0 dan Q2 nya 1 yang menghasilkan bilangan biner 10. Bilangan desimalnya adalah 2 dan heksadesimalnya adalah 2. Saat diberikan clock keempat, nilai Q1 dan Q1 nya 1 dan Q2 nya 0 yang menghasilkan bilangan biner 01. Bilangan desimalnya adalah 1 dan heksadesimalnya adalah 1. Kesimpulan dari percobaan ini adalah, yang pertama adalah counter atau pencacah terdiri dari beberapa jenis, yaitu yang pertama adalah counter sinkron yang merupakan pencacah yang masukan clock pemicunya dihubungkan ke setiap flip-flopnya sehingga flip-flop akan beroperasi dengan masukan transisi clock yang sama. Yang kedua adalah counter asinkron, merupakan pencacah tak serempak yang disebut juga dengan ripple counter, karena output masing-masing dari flip-flop yang digunakan akan bergulingan. Ya, kesimpulan kedua adalah adapun prinsip kerja counter. Yang pertama adalah pada counter sinkron, setiap inputan sinyal clock akan masuk ke masing-masing flip-flop yang berasal dari satu sumber clock sehingga data keluaran yang disalurkan serentak oleh serial flip-flop. Dan yang kedua adalah pada counter asinkron, inputan sinyal clock pertama akan masuk pada flip-flop pertama, dan untuk flip-flop berikutnya masukkan sinyal clock berasal dari output flip-flop sebelumnya, output key flip-flop sebelumnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.